Selamat pagi untuk peserta LPS tahun 2021-2022. Nah, di sini Pak akan memberikan pengenalan tentang jurusan teknik kendaraan ringan. Nah, tapi sebelumnya di sini Pak di sini akan menggantikan ketua programnya karena ketua programnya berhalangan hadir karena terkait dengan COVID-19. Ada yang menjalani isolasi mandiri. Nah, sekarang Pak akan mengisi tentang pengenalan program di teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, sebelumnya kita berdoa biar semuanya lancar untuk dari sini. Om Swastiastu. Nah, pertama untuk pengenalan program di jurusan teknik kendaraan ringan ini, Pak akan paparan secara umum ya tentang apa sih itu teknik kendaraan ringan, apa sih berhubungan apa, kenapa sih dibilang teknik kendaraan ringan, terus apa sih mata pelajaran yang akan kalian dapatkan selama mengambil jurusan teknik kendaraan ringan ini, dan juga prospek kedepannya apa aja setelah kalian lulus. Itu awalnya untuk ya. Sekarang Pak akan memastikan teknik kendaraan ringan di sini itu kita berbicara tentang mobil. Tapi kenapa sih dibilang ringan? Tapi kalau mobil kan berat. Nah, ringan di sini itu tentang misalnya tentang mobil. Apakah nanti kalian dikasih tentang perawatan, terus kasih tentang pemeliharaan di sini, terus kerusakannya. Nah, itu selama nanti akan kalian pelajari. Nah, di sekolah ini kita teknik kendaraan ringan ini sudah berdiri, di jurusan ini sudah berdiri tahun 2010 awal bukanya sekolah. Kita sudah ada jurusan teknik kendaraan ringan. Nah, untuk penunjang di sini kita ada bengkel, terus ada juga lab khusus, ruang khusus untuk teknik untuk bidang kelistrikannya. Dan Pak akan lanjut juga tentang materi yang akan kalian pelajari selama memilih jurusan kejuruan teknik kendaraan ringan ini. Untuk di kelas 10 itu dasarnya di sini selain dasar otomotif yang kalian dapatkan di sini itu ada 3 mata pelajaran. Yang pertama itu ada gambar teknik. Kalian diajarkan untuk membuat sebuah rancangan ataupun gambar rangkaian yang menunjang untuk di teknik kendaraan ringan ini. Yang kedua itu namanya pengerjaan teknik dasar otomotif. Di sini tentang pengerjaan dasar otomotif, tentang pengenalan alat manual maupun yang elektrik. Terus disampaikan juga tentang pengukuran dengan menggunakan alat-alat itu yang. Terus yang ketiga itu teknik dasar otomotif. Teknik dasar otomotif di sini bulan teknik dasar. Nah, teknik dasar otomotif ini mencakup banyak kompetensi. Nah, seperti yang Pak akan paparan secara umum saja. Nah, di sini akan diajarkan tentang apa itu namanya motor 2 tak dan motor 4 tak. Sampai itu juga akan diajar tentang sedikit ilmu fisikanya di sini tentang gaya momen. Nah, lanjut untuk yang kelas tingkat menengahnya di sini itu kelas 11. Kalian akan diajari tentang perawatan dan pemeliharaan. Nah, perawatan pemeliharaan di sini bukan satu aja, tapi 3 kompetensi. Yang pertama di sini ada perawatan mesin konvensional maupun EV. Nah, di sini kalau diajar perawatannya. Terus yang kedua itu tentang sasis teknik kendaraan ringan. Dan yang ketiga tentang kelistrikan teknik kendaraan ringan otomotifnya. Nah, kelistrikan sini banyak sekali sebenarnya yang perlu kita pahami. Nah, itu juga menunjang juga untuk pembelajaran di kelas 10 tentang gambarnya, karena nanti di kelas 10 ada gambar teknik. Nah, aplikasi nanti kalian bergambar
tentang kelistrikannya digunakan untuk di kelas 11 maupun 12. Nah, itu tingkat menengahnya. Sekarang kita kembali ke tingkat akhirnya. Terakhir di sini kalian diajari untuk mendiagnosa kerusakan yang ada pada satu, ya, itu tentang mesin kena ringan, yang kedua itu tentang sasis kena ringan, yang ketiga itu tentang kelistrikan kena ringan. Nah, dari semua kompetensi itu kalian akan pelajari dan nanti akan diujikan di akhir dengan ujian namanya itu ujian kompetensi keahlian. Itu akan melibatkan dari industri juga. Nah, untuk khusus di sini kita juga sudah bekerjasama dengan industri sebagai pengujinya, itu dari PT Sejahtera Strada Bali, itu namanya Suzuki, dari Suzuki, dan juga bersama dengan Bunda Raja Wadi tentang trainingnya nanti, serta dari yang istilahnya bukan dealer itu bedroom tapi loyalitasnya sudah besar level kita, itu namanya Dita Motor. Nah, beliau nanti akan menguji dalam ujian kompetensi keahliannya. Nah, setelah kalian ujian lulus misalkan, prospeknya apa kedepannya? Nah, prospeknya di sini satu, ya, kalian sudah siap bekerja di industri otomotif, ya, sesuai dengan bidang keahlian kalian. Di sini kaliannya dengan ya pasti bidang otomotif. Nah, yang kedua, kalian bisa berwirausaha. Nah, kenapa? Karena di dalam jenis keahlian ini kalian akan diajar tentang materi pembelajaran tentang PKK, itu tentang kewirausahaan. Bagaimana kalian memanage suatu usaha itu akan diajarkan. Nah, itu berguna untuk kalian di saat kalian tidak bekerja di industri tapi kalian punya modal dan skill bagus, bisa buka usaha sendiri. Nah, yang ketiga, kalian bisa jadi modifikator, karena di era sekarang ya yang serba teknologi serba canggih, itu kalian bisa jadi modifikator. Kenapa? Banyak kendaraan yang keluar dari dealer itu dari pabrik itu standar. Nah, sekarang banyak dari masyarakat yang ingin lebih dan lebih, ya, lebih mahal, lebih ya canggih lagi, ya. Kita bisa jadi modifikatornya. Dan yang keempat, nah, kalian bisa jadi YouTuber otomotif, yang otomotif. Nah, sekarang kalau zaman sekarang di YouTube banyak sekali, ya, bisa kalian cek di YouTube berapa YouTuber untuk otomotifnya, banyak sekali. Karena apa? Karena mereka akan memberikan solusi tentang apa? Tentang perawatan, servis, pemeliharaan, tentang mesin-mesin tuh, ya. Terus kendaraan ini gimana prospeknya, terus perbandingan kendaraan ini, itu bisa kalian ambil kalau kalian hobi dan berani tampil di depan kamera, ya. Dan yang terakhir itu kalian bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi lah. Mana apa? Kalian bisa kuliah sesuai dengan jurusan kalian. Kenapa? Karena kalau SMK orientasinya itu biasanya setelah tamat langsung kerja, tapi sebenarnya SMK itu bisa juga melanjutkan lebih tinggi lagi, istilahnya kuliah ke jenjang apa sesuai dengan jurusannya. Ya, itu sedikit paparan dari Pak. Mungkin nanti lebih jelasnya, mungkin kalian nanti akan bertemu dengan ketua programnya. Di sana kalian bisa bertanya lagi lebih lanjut. Dan Pak di sini sebagai pengganti sementara memberikan pengenalan pada jurusan dan juga. Jadi itulah sedikit yang Pak bisa kasih untuk kalian. Dan selama ikut MPLS ini, jadi Pak ingin kalian tetap jaga diri, jaga kesehatan, ikuti prokes selama masa pandemi ini, semoga semuanya sehat. Nah, kata Pak tutup dengan